Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Alif Bakuama di Toiba TV pada hari Senin ini tanggal 18 Maret 2024 atau hari ke-8 kita jalani ibadah Ramadan. Sebelum saya memberitakan soal peristiwa hukum yang melingkupi Jam'an Khotim Mansur atau Yusuf Mansur, kali ini sedikit saya akan membicarakan soal PayTrade yang pernah digadang-gadang oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, seorang pemerhati Toiba TV mengirimi saya sebuah video. Video ini sudah diunggah 6 tahun yang lalu, dari sekitar tahun 2018 yang lalu, di mana dalam video ini terlihat Dr. Irfan Shawki Beg, seorang ahli atau pakar ekonomi syariah, sedang mempresentasikan tentang PayTrade. Dalam video itu Dr. Irfan mengatakan bahwa PayTrade atau para pengguna PayTrade itu meningkat taraf hidupnya. Setidaknya ini berdasarkan dari studi atau penelitian yang dia lakukan. Saudara-saudara, dengan Dr. Irfan sendiri bukan baru pertama kali saya berkomunikasi dengan dia. Tahun 2017 lalu, tepatnya pada bulan Maret, saya dengan Dr. Irfan juga pernah berkomunikasi. Pada saat itu ada beberapa hal yang kita bicarakan. Di antaranya Dr. Irfan mengaku bahwa dia adalah komisaris dari PayTrade. Saat itu dia mengatakan kepada saya bahwa saya hanya membantu Yusuf Mansur sebagai komisaris. Hari ini setelah saya menyaksikan video tersebut, saya kembali menghubungi Dr. Irfan Shawki Beg dan saya mengkonfirmasi bahwa apakah yang ada dalam video itu adalah diri dia dan apakah masih memperhatikan PayTrade. Kepada saya, Dr. Irfan mengatakan bahwa pertama, dia mengatakan bahwa video itu sesungguhnya adalah video yang sudah diunggah lama sekali, dan dia tidak menampik dalam video itu adalah benar dirinya. Yang berikut, dia juga mengatakan bahwa itu adalah sebuah riset dia. Jadi apa yang dia ungkapkan dalam video itu yang sebentar lagi, atau yang saya sertakan linknya dalam video ini biar kita saksikan sama-sama, Dr. Irfan mengatakan bahwa itu adalah sebuah riset. Berarti sebuah hasil dari sebuah studi. Kepada saya juga Dr. Irfan mengatakan bahwa dia sudah memisahkan diri dengan PayTrade sejak tahun 2019. Kita tahu bahwa pada tahun itu Yusuf Mansur sedang gencar-gencarnya menjual PayTrade, dan juga pada tahun itu PayTrade sedang diminati oleh begitu banyak orang. Saudara-saudara, berbeda dengan pendapat atau riset yang dikatakan oleh Dr. Irfan, saya nanti akan membandingkan dengan pendapat dari Pak Poniman. Pak Poniman ini seperti yang sudah beberapa kali tampil di video saya, dia adalah seorang leader PayTrade, seorang pengguna PayTrade, juga orang yang berhasil mengajak lebih dari 100.000 orang untuk bergabung dengan PayTrade. Antara Dr. Irfan sebagai peneliti, sebagai ahli, dan juga sebagai komisaris, pendapatnya berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Poniman ini. Apa yang diungkapkan oleh Pak Poniman tentang PayTrade, saya rekam pernyataan dia ini pada tanggal 2 Maret yang baru lalu dalam sebuah acara di kota wisata Cibubur. Nah, saudara-saudara, perbandingan pernyataan antara Dr. Irfan dengan Pak Poniman sebagai pelaku leader PayTrade bisa kita bandingkan dan bisa kita ambil kesimpulan sendiri. Lebih mempercayai Dr. Irfan dan risetnya dalam video ini, atau lebih mempercayai Pak Poniman sebagai leader PayTrade, pelaku PayTrade yang mengajak begitu banyak orang untuk bergabung dengan PayTrade. Saya silahkan. Mudah-mudahan pernyataan antara Dr. Irfan Shawki Beg di video ini dengan Pak Poniman
menjadi sebuah bahan pemahaman bagi kita untuk lebih mempercayai siapa. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video saya berikutnya masih terkait dengan masalah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Jam' Nuruti Mansur atau Yusuf Mansur. Dari saya cukup sekian, selamat menjalani ibadah Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, indeks kesejahteraannya naik secara signifikan 14,2%. Itu di Medan. Jadi artinya perubahan ke arah yang lebih baiknya itu luar biasa. Lanjut. Nah, jadi intinya bahwa studi yang kita lakukan dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah membuktikan bahwa mitra mengalami peningkatan baik dari sisi spiritualitas, dari sisi kondisi rupiah maupun dari sisi pendapatan. Karena itu saya berani katakan, saya berani simpulkan, paytrade adalah salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka syukuran atas tidak terpilihnya Jam' Nuruti Mansur alias Yusuf Mansur sebagai anggota DPR. Saya juga sangat bersyukur karena kalau beliau sempat duduk di DPR sangat khawatir tentunya, karena yang notabene awal kami gabung Paitran itu sebagai guru agama kami, sebagai akan mensukseskan kami usaha, tetapi di akhir perjalanan saya pribadi sudah sangat sukses waktu itu, tetapi di grup saya itu hanya 10 orang, lainnya menderita. Dari berapa banyak orang, Pak? Sekitar 100.000 orang. 100.000 orang? 100.000 orang. Masya Allah. Ada ibu-ibu janda, bapak-bapak yang kepingin termotivasi. Nanti kalau ikut Paitran, Naik gaji. bla 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 bla. Penghasilannya sekian. Cuma 10 orang, Pak? Ya sekitar 10 orang. Iya, ya. Yang lainnya menderita dan rata-rata yang gabung yang 10 juta itu duit boleh minjam. Boleh minjam. Dan Pak Darso pernah ketemu juga. Iya. Bagaimana mereka menjeritnya, uang boleh minjam, hasil enggak, karena termotivasi oleh bahasa beliau. Kayak saya di sini, ya dengan utamanya umroh merdeka, Pak. Iya. Itu per orang di bawah satu banyak, ada beberapa orang yang berapa ratus orang itu setorannya kan 3,5 juta. Iya. Booking seat saja sudah 3,5 Booking seat. juta ya untuk umroh merdeka itu. Kenapa kita tidak melanjutkan Ya. booking umroh, terus ingin umroh? Begitu kami masuk ke ranah cicilan, harga itu lebih mahal, Pak, dari harga-harga biasa. Iya, iya. Yang biasa dulu kalau nggak salah sekitar 20 juta pada saat tahun 2017. Iya. Tapi di grupnya Pak Ustadz itu sekitar 30 lebih. 30 Jadi juta. kami nggak langsung lanjutkan. Harga normal berapa? Normal 20-an, Pak. 22. Tahun itu. Tahun itu. Itu ya. Iya. Iya, Yusuf Mansur 30 lebih. 30 lebih. Udah. Akhirnya kami semua tidak ada store kembali gitu loh. Hanya booking seat. Tetapi sampai sekarang dengan jumlah kurang lebih 7.000 orang. Kalau kali 3,5 juta kira-kira 24 miliar. 7.500 kurang sedikit. Kalau dikalikan kurang lebih 24. dikalikan yang setoran paling sedikit saja booking seat kan 3,5 juta. Dikalikan sekitar 26 miliar lah. cukup luar biasa, Pak. Iya. Cukup luar biasa. Banyak sekali orang sangat menderita gara-gara ini. Karena kami sering dulu dikejar, Pak, saya minta tanggung jawabnya karena saya di bawah Bapak. Saya bilang, tanggung jawab seperti apa? Jangan Bapak sebagai leader. Ya, tapi kan semua duitnya ke sana. Iya. Ya dengan berat hati kadang-kadang kan saya pas waktu itu ada duit juga, datang ya saya ongkosin gitu, Pak. Bukan saya, kan uang-uang dari dia juga, artinya dari grup kami gitu. Iya.
pernah saya datang ingin tahu bagaimana pengembalian set umroh merdeka itu ke kantor pusat, ditolak, nggak boleh masuk. Padahal paitren besar itu dari awal saya itu ikut cawe-cawe. Iya, iya. Bahkan dari ngeblank aja itu yang daftar itu ratusan orang, grup kami ribuan orang seluruhan. Jadi pantaslah kalau yang Pak Yeni tadi cerita untuk store yang kemana-mana dalam sebulan itu 5 miliar kecil tuh Pak dari seluruh dunia. Karena saya tahu persis itu dari mana-mana Pak. Karena kan pakai YouTube Pak. Ya. Daftar pakai Google. Kita nggak kenal, mereka gabung karena apa? Bahasa dari Pak Ustadz. Terpancing, daftar. Yang 10 juta nggak ada hasil. Akhirnya nuntut ke kami Pak. Ya saya jawab aja karena memang duitnya nggak di kami gitu. Ya. Itu aplikasi. Ya sekarang saya ingin berjuang Ya. dengan Pak Yeni dan yang teman-teman. Bagaimana uang yang umroh merdeka itu ya minimal itu ada jawaban dari beliau. Ya. Ya secara hukum nanti ahli hukum lah yang bisa Insya Allah. menyelesaikan ini. Jadi mudah-mudahan hari ini kita ketemu ini menyatukan visi dan visi yang semua dari semua yang investasi ke acara-acara beliau, karena saya tahu persis juga tentang acara-acara itu memang rata-rata nabrak aturan Pak. Dulu kalau mengumpulkan uang nilainya 3 juta itu kan nggak boleh. Ya. Nilai turunkan Pak. 2.700.000. Jadi secara undang-undang mungkin boleh. Ya. Selalu menyiasati. Saya nggak ikut Pak yang Hotel Moevidi. Karena saya tahu wah ini dari undang-undang. Undang. Tetapi Pak Idris juga seringnya undang-undang Pak. Iya, iya. Kalau dari tahun 2013 izinnya keluar tahun berapa? 2018 apa? 2019 kalau Ya. itu berilegal Pak. Jadi 5 tahun dulu. Itu lebih dasar lagi uangnya Pak. Lebih dasar lagi. Selama ini juga saya sebenarnya ngikutnya nggak jelas itu. Iya, iya. Ya tahunya setelah ya berjalan waktu Pak. Iya, iya. Intinya ya para masyarakat mudah-mudahan jangan mudah terpancing omongan dan tokoh, karena yang hal-hal seperti ini masih banyak kejadian yang kecil-kecil. Iya. Saya dari tahun 2013 sampai sekarang yang kayak itu saya hindari Pak. Iya, iya, iya. Udahlah yang real saja, karena yang kayak gini nih kita dimanfaatin oleh orang pintar. Ya adanya kita kumpul sini mudah-mudahan kita saling support, Iya. kita bisa menyelesaikan, karena ini urusan ke saya ke bawah juga. Kadang kalau ketemu sekarang Pak masih ingat ke saya Pak, masih lah duit saya Pak, duit yang mana yang setorkan, setor ke saya ke sana. Iya. Udah dapat belum gitu Pak. Jadi Pak Poniman ini sendiri juga beban moralnya banyak. Ya Tapi untung dia nggak setoran ke Pak Puniman. ya setor kan langsung ke rekening Pak. Iya. Rekening beli nggak, bukan kan ya, sekalipun ada saya membantu tapi bukti setorannya ke rekening sana ada. Iya. Waktu itu. Kalau sekarang karena aplikasinya juga sudah tutup barangkali. Karena waktu saya ke sana itu lucunya saya orang Paitern, saya yang besar kapital nggak boleh masuk. Lucu itu perusahaan, bingung saya juga. Wah aneh ini, ajaib betul. Dia nggak tahu waktu awal berdirinya dari aplikasi diklik itu nggak muncul, tapi herannya ribuan orang pastor. Ini kan ngimportnya kan sulit Pak. Iya. Kalau ngehang, Pak, Bapak nipu saya ya, nipu apanya? Masa udah seminggu belum masuk aplikasinya? Pak, ini namanya aplikasi, jadi kalau kebanyakan ngeblank. Tunggulah, nggak kembaliin aja. Lah duitnya udah setor, kembaliin dari mana? Nggak bisa gitu loh Pak. Jadi keluhan awal seperti itu pada tahun 2013. Ya, ini sekedar sekelumit kisah Paitren yang selama ini jarang yang mau muncul, Iya. terutama yang umroh merdeka. Itu yang benar-benar itu sebenarnya jadi beban moral saya. Iya. Kalau yang aplikasi waktu itu memang transaksi sangat lancar, kadang-kadang down. Kalau itu dimanfaatkan secara profesional Pak, karena apa? Kita ngitung gitu Pak.
Kita bayar listrik ada admin. Iya. Kita bayar beli pulsa ada admin. Kalau itu dikumpulkan, dikelola oleh orang profesional, luar biasa Pak. Dahsyat. Karena seluruh Indonesia, saya dengar dulu dari tokoh, uang transaksi itu triliunan Pak. Sekarang kan muncul semua, ada di Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Dulu hanya Paytren Pak. Lucunya itu, kalau itu dimanfaatin betul Pak, udah ngerebut pasar awal. Tuh. Hanya sayang, yang megang nggak amanah. Buktinya banyak yang menderita, banyak yang rugi, akhirnya ya masalah. Ya sekedar ini aja. Terima kasih. Ini sekedar ya kita cerita. Mudah-mudahan Pak Darso dan kawan-kawan nanti bisa melanjutkan untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peniman, ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Pertama, yang Pak Peniman bersyukur ya, Yesus masih tidak terpilih ya Pak ya. Sangat bersyukur. Ya. Yang kedua, kalau teman-teman peserta umroh merdeka itu kalau menghubungi Pak Poniman ditampung aja Pak ya. Sangat kita tampung dan kita ajak bertemu untuk kita cari solusinya ya Pak ya. Ya. Ada Pak Zaini Mustafa, ada Pak Heri Muhammad, ada Ustaz Tabrani, kita sama-sama tampung dan kita carikan solusinya ya. Mungkin ya, solusi hukum juga mungkin kita carikan sama-sama gitu Pak Poniman ya. Insya Allah saya siap untuk menampung, untuk ya mengarahkan bagaimana kita bersatu untuk ya mengungkap ini, karena itu uang besar Pak. Kalau dihitung, wah 20M, 25M, sangat-sangat luar biasa. Itu udah kategori kelas apa tahu? Kalau Pak Poniman sendiri ikut Pak umroh merdeka Pak? Ikut Pak. Ikut ya? Juga, oke. Yang di bawahnya Pak Poniman banyak ya yang Banyak. ikut ya? Banyak. Dan kalau Pak Poniman pribadi berangkat nggak Pak? Yang nggak jadi berangkat karena harganya lebih mahal Pak. Oh nggak jadi berangkat? Yang 3,5 hilang aja gitu ya Pak? Bukan hilang, kan ini lagi saya usahakan, karena orang bawa, kalau saya sih anggap aja itu udah hilang Pak, tapi yang di bawah saya. Setahunnya Pak Poniman, orang-orang yang di bawahan Pak Poniman ada yang berangkat nggak Pak? Yang nggak ada ya? Karena memang waktu itu kan Pak kalau lebih mahal, ya kalau mau ya silakan melanjutkan cicilan. Enggak Pak, yang tempat lain aja murah gitu. Oke sip Pak. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman Pak Peniman itu ya, yang umroh merdeka Pak. Oke. Makasih Pak Tarsa. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.